Halo semuanya, perkenalkan kami ini dari Divisi Kewirausahaan. Dari saya sendiri yaitu Willy Rahman selaku staf kewirausahaan dan di sini saya ditemani oleh teman saya dari Ketua Kewirausahaan yaitu Arif Nur Arisman dan sudah ada juga narasumber kita yaitu Mas Wahyu. Silakan Mas Arif, gimana? Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Arif Nurarisman selaku Kepala Divisi dari Divisi Kewirausahaan Himpunan Mahasiswa Teknik Elektro 2021-2022. Oke, gimana kabarnya Mas Arif? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah Malam ya. ini kita ditemani oleh narasumber yang Iya. keren banget ini ya. Perlu Kacau. menginspirasi teman-teman masa Betul. himpunan kita nih. Oke, gimana kabarnya Mas Wahyu? Oh, alhamdulillah baik sekarang. Wah, gimana nih? Aduh, silakan perkenalkan dari Mas Bayu sendiri ya kan, biar teman-teman kita pada kenal ya gitu ya sumber kita. Baik, perkenalkan nama saya Wahyu Saputra, saya dari Teknik Elektro. Dari angkatan berapa tuh kalau boleh tahu? Kebetulan angkatan 18, Wah. telat sih. Sekarang tinggal di mana Mas Wahyu? Tinggal masih di rumah sih. Oh, itu sama orang tua Mas ya? Iya. Ya, di daerah mana itu Mas Wahyu? Sekarang Sukarame. Berarti dekat sini ya Mas Wahyu? jauh sih. Oh jauh, kalau jalan kaki ya. Aduh. Kesibukan apa sih sekarang Mas Bayu? Aduh, kayaknya jarang banget kelihatan nih sama kita nih. Iya benar nih. Kalau boleh tahu. Jarang-jarang kelihatan ya. Ya kan, kesibukannya ngapain? Kebetulan akhir-akhir ini lagi banyak buat font gitu, desain. Apa sih kan mungkin di kalangan kita sebagai mahasiswa yang ini awam gitu tentang font. Apa sih font itu Mas Wahyu? Oh, jadi font itu apa ya, bisa dibilang itu salah satu seni tipografi gitu, seni huruf yang bisa dijual gitu, dijual belikan. Oh berarti kalau untuk font itu sendiri bisa menghasilkan uang lah gitu ya Mas Wahyu? Nah, kebetulan itu bisa. Wah mantep nih ini Jadi keren nih. lu buat hobi ya kan, suka nulis-nulis huruf gitu. Bisa juga untuk dijadiin penghasilan. Wah keren nih kayaknya ya. Keren. Kok bisa sih tidak kan kepikiran di situ? Emang apa yang buat tertarik di situ? Coba. Awalnya dulu itu nganggur gitu kan, mau ngapain bingung, mau usaha apa bingung gitu kan, cari usaha yang tanpa modal gitu. Terus pertama ngelirik ke desain itu, desain logo, cuman agak susah gitu, karena logo itu harus konsep, terus lama, peminatnya sedikit, sedangkan font itu lebih enak gitu, lebih apa ya, lebih bebas gitu mengekspresikan apa yang dipengen gitu. Oh berarti dulu pertama terjun itu di dunia logo. Setelah Iya. itu karena di dunia logo itu lebih sulit, larilah ke dunia font gitu. Kalau di Indonesia sendiri emang laku tuh font dijual belikan di kalangan masyarakat Indonesia tuh. Karena saya sendiri masih awam tuh ya Mas Willy. Bener. Awam kok font bisa dijual belikan gitu kan. Nah ini target marketnya kemana gitu sebenarnya? Kalau di Indonesia sendiri agak sulit ya, karena dilihat dari story juga cuman sedikit gitu yang beli dari Indonesia. Kebanyakan dari luar gitu. Soalnya kan kita lihat sendiri kalau dari luar itu mereka itu sangat apa ya, sangat menghargai yang namanya lisensi gitu. Berarti font itu juga ada lisensinya Mas Wahyu? Ada. Wah, ini ngeri dah. Kacau. Kacau parah. Berarti itu udah lama tuh turun di dunia font tersebut. Lumayan sih, udah sekitar 2 tahunan. Wah, 2 tahun. 2 tahun mana tuh udah lama ya berarti terjun di dunia font ini. Iya. Nah itu pertama kali Mas Wahyu terjun di dunia font itu gimana gitu? Bisa diceritain awal mulanya kok bisa nemu ide pingin mendesain. Tadi kan awalnya logo terus ke font itu. Coba bisa ceritain. Siapa tahu teman-teman di sini bisa terpacu gitu, bisa untuk memulai mendesain logo dan dijual belikan lah gitu. Ya awalnya itu tadi di rumah gitu kan, di rumah kita nggak ada kegiatan gitu kan, cuman main game, cuman ngebuang-buang waktu gitu. Jadi gue pikir ya cara yang buat manfaatin waktunya itu tadi, ke phone itu tadi. Berarti bisa dibilang awal mula ngefont atau main logo yang awalnya tadi itu karena nggak ada kesibukan di rumah terus Iya. ya
daripada gua nganggur mending gua bisa menghasilkan produktif gitu lah ya. Iya. Wah, Dan mantap nih. apa usaha yang nggak pakai modal gitu. Oh. Kan rata-rata usaha pakai modal sih. Oh, Iya, iya, benar betul. benar benar. Buat produknya gitu. Berarti bisa nih ya teman-teman nih ngecontoh dari Mas Wahyu Iya ini. benar, tanpa modal, Tanpa cuman modal. modal laptop, Betul. waktu, Ah. terus kegigihan mungkin kan ya, terus bisa tuh menghasilkan pundi-pundi uang gitu. Oh ya, sebelumnya eh platform yang untuk menjual dari font yang udah didesain itu platformnya apa aja sih Mas Wahyu? Oh, ada banyak. Kayak misalnya dari klaster paling rendah itu ada Kreatif Fabrika gitu. Ada font bundle, ada yang udah tinggi ada juga ada contohnya Kreatif Market itu lebih gede pasarnya sama kayak Encanto gitu. Lebih besar. Berarti itu kan marketnya udah skala dunia tuh ya? Iya. Wah, berarti bayarannya bukan rupiah lagi nih kayaknya ya? Bukan. Wih, Udah dolar mainnya. udah dolar ya, bukan rupiah lagi, nggak levelan kita ini. Waduh, parah. Sekarang udah Juga deh. menjajaki di pasar mana tuh? Tadi kan ada fun bundle, terus creative market, gitu kan. Yang paling tinggi udah di mana gitu? Kalau untuk sekarang paling cuma dua itu, Kreatif Fabrika maupun bundle. Beuh. Soalnya untuk market yang atas itu dia agak susah buat reviewnya. Oh, Review tokonya itu agak susah deh. berarti mungkin lain kali kita bisa nih ya membuat pelatihan buat teman-teman masa himpunan biar istilahnya tahu tentang dunia font terus bisa menjual font tadi gitu kan. Wih, kayaknya keren gitu kan ya. Atau mungkin ada yang tertarik. Iya, ya kan? benar tuh. Terus Karena- bisa belajar langsung oleh si Wahyu ini ya Oh, kan? batu bener pokoknya di narasumber kita. Terus kalau dari dunia font penghasilannya nih, mungkin kalau untuk nominal secara pasti nggak bisa disebutin nggak apa-apa lah. Kira-kira berapa besarannya gitu? Pasarannya. Ah. Mungkin bisa dikasih tahu dari awal mulai di dunia phone itu berapa sampai sekarang ya kan kita ya biar sebagai acuan aja. Iya, Biar biar- teman-teman juga kayaknya penasaran banget nih ya kan. Siapa tahu Oh, berapa dari sih dapetnya? ya benar. Berapa Siapa sih tahu kan bisa termotivasi juga. Ternyata font yang belum kita kenal ini bisa menghasilkan banyak keuntungan, banyak uang gitu lah kan. Woi, mantap kayak bisa disebutin Mas Wahyu. Ya intinya kalau mau banyak itu gini, apa namanya, usaha lo buat bikin item itu berapa gitu. Misalnya kalau gede usaha lo bikin item banyak gitu, lo bakal bisa juga dapat berapapun yang lo pengen pokoknya. Berarti berapapun yang kita pengen melalui font ini kita bisa gitu ya Mas Wahyu. Bisa tergantung usaha dari kalian sendiri. Berarti kalau kita butuh 15 juta sebulan bisa gitu lah ya Mas Wahyu. Bisa. Wah, mantep bener. Pokoknya kalau urusan kuliah, sangu, makan, SPP segala macam itu udah bisa terpenuhi lah melalui font ini Mas Wahyu. Bisa. Wah, mantap sekali nih. Bisa jadi motivasi kan buat teman-teman kita ini yang mendengar ini ya kan. Benar. Apalagi yang tadi yang dibilang gabut di kosan kan, Betul, gabut di lagi rumah. gabut. Wah, bisa nih terjun di dunia font. Terus kalau produksi dari font itu sendiri dalam kurun waktu 1 bulan itu Mas Wahyu bisa menghasilkan berapa karakter font gitu? Tergantung. Kalau untuk font tipe tulisan tangan itu mungkin bisa 30 30 font. item ya. Oh, 30 item. Nah, itu per itemnya biasanya dijual berapa itu Mas Wahyu? 10 sampai 5 sampai 10 dolar paling. 5 sampai 10 dolar. Mantap sekali. Di Steam Bayang- Wallet aja itu bayar 5 dolar. Iya, apalagi bayangin 5 dolar per dia download kan. Terus dikaliin rupiah sekarang hampir 14.500. Wih, udah 1 kali download itu. Waduh, mantep ini. Nah, kita kan dari tadi kan udah ngebahas tentang pendapatan Mas Wahyu, ya kan, terus juga kapan mulainya dari dunia font ini. Nah, kira-kira itu siapa sih yang perkenalkan dunia font ini ke Mas Wahyu atau tahunya dari mana gitu? Kalau tahunya sendiri saya ngeliat dari
dari YouTube gitu kan, kayak misalnya channel Rio Purba gitu. Gitu. Kalau personal sendiri saya terinspirasi dari Om Aryo, ada studio dari Jogja itu. Oh iya ya. Saya senang sekali dengan desain-desain beliau, keren banget. Oh. Nah, kalau di dunia phone ini sendiri kan tadi Mas Wahyu ngeliat dari YouTube awal mulanya, terus lari ke kayak grup-grup Facebook yang apa grup phone gitu. Nah, Iya. kalau sekarang untuk berjalan itu Mas Wahyu ada mentor khusus nggak sih untuk di phone ini gitu? Kalau mentor sendiri sebenarnya nggak ada, karena ini usaha sendiri gitu, jadi belum ada mentor kayak misalnya penjualan gitu, nggak ada, semuanya dilakuin sendiri dari mulai buat item gitu. Berarti bener-bener otodidak lah ya Mas Wahyu dari mulai tadi sekitar 2 tahun ya? 2 Sekitar tahun. 2 tahun belajar font sampai sekarang yang udah menghasilkan kan. Itu bener-bener otodidak berarti. Iya, Luar maka biasa. itu agak lama buat scale up bisnisnya gitu kan, jadinya nggak terlalu signifikan gitu peningkatannya. Tapi kalau seharusnya kalau ada mentor lebih cepat gitu, cuman ini belum ada sampai Berarti sekarang. kalau misal teman-teman nih, teman-teman mau mengikuti jejak dari Mas Wahyu main font itu sebenarnya harus ada mentor atau motivasi gitu ya. Seseorang sosok lah, sosok yang udah lama terjun di font gitu ya. Biar dia cepet untuk menghasilkan gitu ya. Biar Iya. stabil. Lah, kalau dari Mas Wahyu sendiri dulu dari awal belajar sampai bener-bener menghasilkan itu berapa lama tuh Mas Wahyu? Tadi kan belajarnya jangka waktunya 2 tahun. Berarti kan ada istilahnya itu titik apa ya, titik bener-bener nggak dapetin uang lah dari font ini gitu. Itu berapa lama jangka waktunya Mas Wahyu? Ada sekitar 1 tahun kalau nggak salah itu, 1 tahun nggak dapet uang karena belajar. Dulu itu buat font itu satu fontnya bisa nyampe sebulanan Oh lama ya Mas karena Wahyu. nggak tahu metodenya. Tapi kalau sekarang kan udah kebentuk metodenya tuh, jadinya bisa lebih cepat gitu. Berarti 1 tahun itu nggak dapet uang sama sekali. Enggak, Wow. Berarti pure belajar itu ya 1 tahun pertama itu. iya belajar karena kita coba gitu, terus gagal, coba lagi, gagal lagi gitu. Ya kuat-kuatan mental aja sih sebenarnya. Tapi kalau sekarang kawan-kawan yang mau belajar gitu, saya mungkin bisa ngasih sedikit. Ini mantep jadi nih, mungkin teman-teman yang mau belajar tentang font itu bisa langsung aja kan ke Mas Wahyu. Mas Wahyu siap ya kan buat ngajarin. Siapa tahu nanti kan dari divisi kita, divisi kewirausahaan ngadain pelatihan, teman-teman tertarik nih untuk ikutan di mendesain font gitu bagi pemula Mas Wahyu ya. Mungkin kita bisa buat aja ya pelatihan kewirausahaan. Ya bisa nih. Diguruin oleh Mas Mas Wahyu. Wahyu. Ya kan? Mantap kali kita. Mas Wahyu siap nggak nih? Tertarik sekali saya. Oh, mantap ya. Ntar kita atur, oke. Nah ini kan Mas Wahyu kan udah lama banget ya kan, apalagi belajar selama 1 tahun pertama ya kan. Itu tuh pernah nggak sih Mas Wahyu itu di mana di masanya ada di titik terendah gitu, terus aduh malas banget sih ini udah susah banget buatnya ya kan. Terus apa yang membuat Mas Wahyu tetap konsisten di dunia perfonan ini? Sebenarnya untuk itu saya rasa nggak ada ya, karena awal-awal tuh malah semangat gitu mau belajar dari jam kerja saya dulu tuh dari jam berapa ya, dari jam 12 siang sampai jam 12 malam itu tetap semangat gitu buatnya, karena rasa pengen tahunya besar gitu kan. Karena ketertarikan ini nih Iya, ya? karena Oh, ketertarikan ya, betul. itu. Betul betul. Terus kan tadi jangka waktunya jam kerjanya lah, jam kerjanya itu cukup panjang gitu dari jam 12 siang sampai 12 malam itu tetap semangat gitu. Nah, gimana Mas Wahyu sendiri untuk membagi waktu gitu antara kuliah, tidur, terus usaha gitu. Ada nggak trik-trik khusus yang bisa disampaikan? Mungkin kan bisa dibilang Mas Wahyu ini udah jadi wirausaha lah, wirausaha yang go internasional karena hasilnya ini dijual ke luar negeri bukan di Indonesia lagi. Dan hasilnya Tapi dolar. penghasilannya udah dolar ya. Ada nggak nih Mas Wahyu? Cara untuk bagi waktunya tuh simple sebenarnya. Kebanyakan dari kita itu apa namanya, ngebuang waktunya ke smartphone, kayak misalnya game gitu ya kan, kayak sosial media gitu.
Jujur aja untuk sosial media saya udah nggak main sosial media, cuman paling WA doang gitu untuk ngurangin. Biasanya untuk berapa orang kan ada yang main Instagram gitu nyampe 3 jam, 4 jam gitu kan. Itu kan Iya, kebuang-buang waktu banget, dan game tuh yang Game. paling betul. Paling banyak ngabisin ngabisin waktu waktu. lah ya. Ya. Tadi Mas Wahyu kan bilang kalau udah nggak ada sosial media gitu kan. Nah, Mas Wahyu untuk memasarin font-font atau portofolio itu nggak butuh sosial media gitu Mas Wahyu? Atau benar-benar pure langsung diterjun ke tadi kayak apa Fabrica atau pasar-pasar untuk font lain-lain gitu? Jadi untuk pemasarannya sendiri saya pakai website. Itu ada website sendiri untuk portofolio gitu, kayak misalnya Behance gitu kan, Pixelfy, ada Davon, ada 1001 font gitu. Jadi saya nguploadnya ke situ gitu, jarang ke Instagram. Berarti benar-benar terjun ke langsung ke website gitu ya. Untuk sosial media Mas Wahyu udah nggak dulu lah gitu. Mungkin nanti kalau ada admin sendiri yang ngurusin itu baru Mas Wahyu mau lah untuk masuk di sosial media gitu. Hmm. Tinggal ini nih, lantas. Oke, kalau kita membahas tentang font nih, ya kan tadi Mas Wahyu juga bilang ya kan, tadi pertama kali ngebuat font itu 1 bulan cuma jadi satu gitu. Emang gimana sih prosesnya cara membuat fontnya ini gitu? Eh, Pertama itu yang harus disiapin tuh sketsa gitu, bisa dari buku, bisa dari apa gitu kan. Nah, habis dari sketsa itu kita tracing tuh di Adobe Illustrator atau di mana itu namanya, ada pokoknya buat pengolah vektor gitu ya kan, aplikasi pengolah vektor. Habis setelah udah di tracing gitu kan, udah jadi vektor dari bitmap ke vektor, terus tinggal kita ekspor ke eh, software pembuatnya itu, yaitu font creator gitu. Ntar dari situ bisa diolah dari misalnya kerning gitu ya kan. Apa itu kerning? Kerning itu jarak antar huruf biar supaya enak dilihat gitu dan enak dibaca. Habis dari situ kita cari nama untuk item tersebut. Setelah dapat nama, lalu kita tinggal buat preview. Preview itu gambar gambar apa ya, gambar yang mencerminkan font tersebut gitu, bisa buat apa aja, bisa misalnya buat logo gitu, buat apa namanya, surat undangan undangan nikah atau undangan apa gitu ya kan, bisa buat poster film mungkin. Dari situ Wow, setelah itu banyak berarti ya. Banyak. setelah itu tinggal diupload aja setelah udah jadi preview gitu. Mantap. Berarti itu kan prosesnya panjang tuh, harus Panjang. step by step untuk jadi font. Nah, kalau jenis fontnya itu eh cuman huruf A B C atau apa gitu Mas Wahyu? Ada nggak font-font apa karakternya lah gitu? Kalau untuk karakter sendiri sebenarnya banyak sih, ada misalnya kayak huruf Jepang apa namanya, kanji ya. Kanji, Nah, katana, iya ya kan, itu bisa. hiragana. Ada huruf Arab, ada huruf Thailand, ada huruf-huruf ini khususnya kayak Rusia gitu ada. Cuman yang khusus saya untuk huruf biasa aja gitu. Berarti ya yang sering kita lihat-lihat itulah yang gitu. Ya itu Kayak untuk Times New Roman gitu kan, Calibri yang kita Iya. tahu itu yang buat bikin-bikin laporan ya kan. Ya, ternyata yang buat Mas Wahyu. Aduh. kalau Calibri bukan dong. Oh, itu ya. Ini tadi kan di awal itu kita buat sketsa. Kadang kan kalau desain itu kan kita perlu istilahnya itu inspirasi. Nah, kalau dari Mas Wahyu sendiri inspirasinya itu dapat dari mana gitu Mas Wahyu? Kalau untuk pencari inspirasi itu agak aneh sebenarnya. Cuman kalau saya sendiri tuh biasanya diem di WC gitu. Emang biasanya gitu ya. Sambil ngerokok, Iya, sambil bener. sempat ya kan? Iya. Aduh. Entah kenapa bis diem di WC gitu, nongkrong aja di situ, nggak ngapa-ngapain, pasti dapat inspirasi. Emang agak aneh sih sebenarnya. Cuman ya itu sih, sama kebanyakan bengong itu bisa dapat inspirasi juga. Berarti karena bisa dibilang untuk mencari inspirasinya ini di luar nalar kita ya. Di luar nalar kita. Jongkok di WC bisa dapat inspirasi Dapat font. Inspirasi font. Terus dibikin bisa ngasihin dolar. Wah, luar biasa ini inspirasi dari inspirasinya.
Ya, untuk website khusus untuk mencari inspirasi selain jongkok di WC tadi, ada nggak sih Mas Bayu? Banyak sih sebenarnya, kayak misalnya itu yang tadi disebutin gitu, di Behance gitu, ada Pinterest itu, ada yang tahu Pinterest? Tahu-tahu. Mungkin, nah Ah, itu yang logonya banyak warna benar. merah itu ya Mas Bayu. Heeh. Nah, itu juga bisa bisa jadi inspirasi Mas Bayu untuk buat font gitu ya. Iya sih. Dan ternyata tuh emang gak gampang ya kan. Mm-mm. Wah, Wahyu aja untuk menjadikan satu font itu 1 bulan. Dan belajar-belajar dari YouTube mungkin ya kan. Dari internet-internet juga, ya kan. Benar-benar otodidak lah ya. Mm-mm. Panjang perjalanannya. Mungkin kalau teman-teman untuk menyingkat waktu, kalau tertarik di dunia font, bisa lah belajar nanti sama Mas Wahyu gitu. Nah, eh untuk ini nih, mungkin bisa dibilang penutupnya ya. Iya. Pesan buat kita sebagai mahasiswa yang masih berharap nantinya kita bakal lulus terus kerja gitu kan. Lulus mungkin lamar di sini diterima terus kerja. Nah, kan mungkin Mas Wahyu ini beda gitu. Sebelum lulus Mas Wahyu udah mulai merintis usahanya sendiri, mulai mendapatkan passive income untuk masa depannya gitu kan. Nah, itu ada nggak sih pesan buat kita sebagai mahasiswa biar mau bergerak terjun di dunia wirausaha gitu? Apalagi ada orang-orang juga yang baru mau mulai bisnisnya gitu kan. Mungkin motivasi juga dari Benar nih. bisa dilihat juga dari Mas Wahyu ya kan, menjadi motivasi mungkin bisa disampaikan dari Mas Wahyu. Ya mungkin kalau pesannya itu intinya jangan males ya kan, jangan males buat mulai sesuatu yang baru gitu. Terus jangan terlalu berharap juga dengan misalnya kalau lu lulus cepat gitu, apakah lu bakal langsung diterima kerja, itu nggak bisa diharapin juga sih. Kecuali lu mungkin ada orang dalam mungkin kan. Kalau itu udah positif ya kan, walaupun lu nggak lulus juga. Eh, Intinya buat rencana-rencana A B C D gitu lah. Misalnya lu kalau gagal di A gitu, lu pakai rencana B, gagal di B lu bisa pakai rencana C dan selanjutnya gitu. Jangan cuman eh, punya satu rencana gitu, takutnya lu kecewa ya kan. Nah, itu aja sih sebenarnya. Berarti intinya kita harus semangat ya kan, jangan patah semangat ya kan, terus memotivasi diri kita, mempersiapkan planning-planning kita ya Ya, kan. planning sih tadi kan. Betul. Planning A, planning B, planning C. Jadi kalau misal planning pertama udah gagal, ada planning-planning selanjutnya gitu. gitu. Nah, berarti dari Mas Wahyu ini sebelum kita tutup, setelah ini nih, setelah dari font, mungkin kan font udah scale up nih, udah tinggi lah penghasilannya ya kan. Udah Tadi ilmunya juga udah Wah, lumayan benar ya kan. sekali. Apalagi bisa di-upgrade lagi. Benar. Jadi Mas Wahyu setelah terjun di dunia font ini mau ke mana lagi nih untuk dijelajahi gitu, untuk dipelajarin lagi gitu. Kalau untuk itu mungkin ke bisnis offline itu kayaknya seru juga, kayaknya bisnis offline. Kayak misalnya punya barang dagangan yang real gitu, yang bisa dilihat, bisa dipegang iya, gitu. iya, Kayaknya sensasinya beda gitu kalau ada orang yang beli ya kan. Beda benar, sama aset digital yang nggak bisa dipegang, nggak bisa dirasain gitu ya kan. Ya mungkin mau ke arah situ sih ntar. Ya, mungkin itu dari kami selaku divisi kewirausahaan. Semoga apa yang kita sampaikan dari tadi bisa memotivasi teman-teman kita ya di teknik elektro maupun teman-teman yang mendengarkan podcast ini. Betul. Semoga Mas Wahyu semakin sukses, bisa terwujud semua impiannya, terus Amin. sama-sama kita belajar dari sosok Mas Wahyu nih ya. Mungkin itu aja dari kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.